Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Here I am Helmi Harunisa. I'm gonna complete my midterm test from my lecture that is about introduce education. Kasus yang saya pilih di sini yaitu seorang siswa membuli guru dan menyebarkannya di media sosial. Video viral menunjukkan beberapa siswa yang sedang mengejek dan mempermalukan di kelas. Lalu mereka menyebarkan video tersebut di media sosial. Di sini ada 3 pertanyaan tentang mengenai kasus tersebut. Pertama yaitu faktor apa sih yang menyebabkan menurunnya penghormatan terhadap seorang guru? Pertama, yang menyebabkan menurunnya penghormatan terhadap seorang guru itu kurangnya pendidikan karakter dan etika sejak dini. Nah, apabila kita sudah diterapkan nih dari kecil, baik dari rumah ataupun di sekolah, tentang etika itu, insya Allah seorang murid tidak akan melakukan seperti itu. Nah, bisa jadi mereka kurang pendidikan karakter dan etika sejak dini. Jadi itu yang menyebabkan faktor utama menurunnya penghormatan terhadap seorang guru. Yang kedua ada pengaruh media sosial yang membuat sebagian siswa ingin mencari perhatian atau popularitas. Ya, seperti yang kita ketahui zaman sekarang nih banyak banget yang pengen mengikuti standar TikTok, Instagram dan segala macamnya. Jadi itu dapat menyebabkan mereka kurang hormat pada guru. Dan yang ketiga itu menurunnya sikap disiplin dan sopan santun dalam pergaulan. Yang ketiga dan yang keempat, kurangnya keteladanan dari lingkungan sekitar. Jadi bukan hanya dari sekolah ya, namun environment, lingkungan kita itu sangat berpengaruh pada karakter seseorang. Apabila mereka bergabung dengan lingkungan yang buruk, otomatis secara tidak langsung mereka akan mengikutinya tanpa mereka sadari. Begitupun sebaliknya, apabila kita bergabung dengan lingkungan yang sehat, sportif, nanti sikap-sikap tersebut yang baik akan ada juga di orang tersebut. And then hubungan siswa dan guru yang kurang harmonis atau kurang adanya komunikasi yang baik. Nah, itu bisa jadi penyebab ya, apabila seorang guru kurang komunikasi dengan seorang murid, itu bisa menjadi penyebab hilangnya rasa hormat. Atau bisa jadi bukan karena komunikasi yang kurang baik, namun seorang guru itu tidak menunjukkan sikap seperti seorang guru, maka mereka itu seperti menyepelekan. Nah, itu menjadi penyebab kurangnya rasa hormat juga. Yang selanjutnya ada pengaruh teman. Nah, itu juga teman berpengaruh ya, sama seperti dengan lingkungan tadi. Dan selanjutnya yaitu yang pertanyaan kedua, bagaimana peran keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial dalam kasus tersebut? Keluarga nih yang paling kecil ya, atau yang paling dekat. Jadi mereka itu memiliki peran utama dalam menanamkan sopan santun, beretika, rasa hormat, dan tanggung jawab kepada anak. Jika pendidikan etika atau moralnya kurang dari rumah atau dari keluarga sendiri, otomatis nantinya juga akan kurang. Ini faktor utama itu dari keluarga. Yang kedua itu sekolah. Nah, sekolah ini bertugas membentuk disiplin dan juga karakter siswa. Jadi selain dari keluarga, dari sekolah juga bisa. Dan yang terakhir ada lingkungan sosial. Dan lingkungan sosial ini sangat berpengaruh bagi karakter seseorang. Apabila kita berada di lingkungan yang sehat, disiplin, berperilaku baik, otomatis kita akan punya karakter tersebut. Namun apabila kita berada di lingkungan yang sebaliknya, maka karakter itu yang akan kita dapatkan. Dan yang terakhir yaitu solusi apa sih yang dapat dilakukan untuk memperkuat pendidikan karakter seorang siswa? Yang pertama, menanamkan pendidikan karakter dan nilai moral sejak dini. Jadi ketika mereka masih kecil tuh kita ajarin caranya sopan santun bagaimana, hormat sama yang lebih tua bagaimana, hormat dengan yang lebih muda bagaimana, seperti itu. And then yang kedua, meningkatkan kerjasama antara orang tua dan sekolah dalam membimbing siswa. Jadi nggak bisa ya itu tanpa adanya timbal balik kerjasama,
Oke, mungkin di sekolah kita diajarin etika, disiplin, tapi ketika di rumah kita membiarkan seorang anak itu semaunya, itu nggak bisa. Jadi harus ada kerjasama antara orang tua dan sekolah dalam membentuk karakter anak tersebut. Dan menerapkan sanksi apabila mereka melakukan hal-hal yang menerapkan sanksi atau aturan untuk anak-anak yang melanggarnya, seperti contoh yang tadi yang di atas, ketika mereka tidak hormat kepada seorang guru, mungkin mereka bisa dikasih punishment atau apa dan sejenisnya seperti itu bisa membantu mereka untuk memperbaiki karakter mereka dan mereka bisa mikir, oh ternyata yang saya lakukan ini salah, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu guru dan orang tua menjadi teladan dalam bersikap sopan santun dalam menghargai orang lain. Nah, apalagi nih orang tua itu menjadi teladan, harus menjadi teladan contoh yang baik bagi seorang anak beserta dengan guru. Jadi kalau di rumah mereka bisa melihat nih orang tuaku sifatnya seperti ini. Jadi kita tidak harus menuntut mereka harus seperti ini, tapi kita cukup berikan saja contohnya, otomatis mereka akan mengikuti perilaku baik kita, seperti itu. Itu dari saya, thank you so much for listening and for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.